Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohibah Lutfi Septiani. Saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengelolaan Data Sanitasi Limbah Setempat berbasis Survei Investigasi Detail di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro. Yang melatar belakangi aktualisasi ini yakni agar terwujudnya pembangunan fisik bangunan sanitasi yang layak fungsi yang dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengendalian program secara efektif. Aktualisasi ini bertujuan agar pelaksana teknis memiliki pedoman dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya adalah manfaat dari aktualisasi ini, yakni agar dapat meningkatkan pengelolaan data dalam setiap pekerjaan, mempermudah koordinasi di setiap pekerjaan, dan pada akhirnya dapat mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro. Ruang lingkup aktualisasi ini adalah dari aneka akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang dilaksanakan di bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro. Profil dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro yakni memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro. Data ketenagaan dari Dinas Cipta Karya yakni memiliki 145 orang staf terdiri dari PNS maupun non-PNS. Visi dari Dinas Cipta Karya adalah terwujudnya infrastruktur yang mantap, bermanfaat, dan berkelanjutan. Selanjutnya, misi dari Dinas Cipta Karya ada 3, yakni meningkatkan pelayanan, melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, serta melaksanakan pembinaan, penataan, serta pengelolaan bangunan gedung. Rancangan aktualisasi saya ada 7 kegiatan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan data. Yang kedua, yakni melaksanakan koordinasi dengan konsultan perencana maupun konsultan pengawas. Selanjutnya adalah mengolah data yang telah masuk, yakni data open defecation free atau daerah yang belum memiliki jamban. Selanjutnya adalah memasukkan data sanitasi rumah tersebut ke dalam Google Spreadsheet. Rancangan aktualisasi yang kelima adalah kegiatan mengontrol data agar data benar-benar valid dan selanjutnya dilakukan evaluasi hasil akhir pekerjaan yang nantinya juga akan dikonsultasikan dengan mentor. Dan kegiatan terakhir adalah membuat laporan kegiatan yang juga dikonsultasikan dengan coach dan juga dengan mentor. Ini adalah kegiatan pertama yang saya lakukan, yakni melakukan konsultasi dengan mentor sebelum melaksanakan kegiatan. Dari sini ada nilai aneka di dalamnya. Ini adalah kegiatan kedua, yakni melaksanakan koordinasi dengan konsultan perencana dan konsultan pengawas. Di sini juga terdapat nilai aneka di dalamnya, antara lain yakni analisis yang tepat, efektif, efisien, dan kualitas yang baik merupakan salah satu sikap dari komitmen mutu. Itu adalah salah satu dari aneka. Semuanya telah dibahas dalam laporan saya, dapat dilihat di laporan saya. Ini adalah kegiatan ketiga, yakni melakukan pengolahan data open defecation free, daerah yang belum open defecation free. Jadi di sini kita tahapannya mengumpulkan file, selanjutnya kita juga melakukan survei investigasi detail ke lapangan untuk menentukan apakah lokasi tersebut benar-benar belum open defecation free, dan selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Dari kegiatan ini terdapat 5 aneka juga di dalamnya.
ada disiplin dan tanggung jawab. Nilai etika publik itu tercermin dari sikap saat pengumpulan data yang dilakukan secara tepat dan akurat. Nilai komitmennya tercermin dari saat melaksanakan pengumpulan data itu dilakukan secara efektif, efisien, dan berdaya guna. Nilai anti korupsi juga tidak ketinggalan, yakni mengerjakan secara mandiri dan berani dalam menyusun dan pengelolaan data tanpa mengurangi substansi di dalamnya. Selanjutnya adalah kegiatan memasukkan data sanitasi rumah yang belum ODF ke dalam Google Spreadsheet. Jadi, kenapa kita menggunakan Google Spreadsheet? Ini digunakan agar data dapat diakses oleh semua pihak yang terkait dengan mudah. Jadi yang sebelumnya menggunakan Excel kita ubah menjadi lebih terstruktur dalam Google Sheet. Dari sini didapatkan 5 aneka juga di dalamnya. Selanjutnya, ini adalah kegiatan mengontrol data agar data benar-benar valid, akurat, dan sesuai dengan data yang ada, yakni tidak dikurangi satu apapun agar nilai aktualisasi anti korupsinya dapat terlaksana dengan baik. Ini adalah kegiatan ke-6, yakni melakukan evaluasi akhir dengan rancangan aktualisasi dengan mengkonsultasikan kembali kepada mentor. Pada kegiatan ini, mentor mengecek semua data yang telah dimasukkan ke dalam Google Sheet dan dicek kembali apakah data tersebut sudah sesuai, ada yang perlu dikurangi atau ditambahkan seperti itu. Ini adalah kegiatan terakhir, yakni melakukan penyusunan laporan aktualisasi. Dari tahapan penyusunan ini dilaksanakan secara paralel, yakni tidak berpencar-pencar. Semuanya terstruktur dari penyusunan draft hingga penyusunan laporan terakhir. Dan tidak lupa masing-masing dari kegiatan ini mengandung nilai aneka di dalamnya. Selanjutnya adalah analisis dampak. Dari masing-masing kegiatan ada dampaknya jika terlaksana dan tidak terlaksana. Namun semua kegiatan ini terlaksana dengan baik. Kegiatan pertama yang akan kita bahas yakni melakukan konsultasi dengan mentor dan atasan sebelum melaksanakan kegiatan, serta melakukan koordinasi dengan staf terkait sesuai dengan judul saya, yakni data yang belum ODF. Dari kegiatan ini saya memecah menjadi 5 tahapan kegiatan, yakni pertama dengan menghubungi dan menemui langsung mentor saya sebagai Kepala Seksi Sanitasi dan Air Limbah. Selanjutnya memaparkan kegiatan rencana aktualisasi saya dan meminta saran serta persetujuan. Selanjutnya saya melakukan koordinasi dengan staf terkait dan meminta saran serta melakukan kerjasama untuk agar laporan aktualisasi saya berjalan dengan baik. Dan dari kegiatan pertama ini, jika terlaksana, terjadi kesepahaman mengenai tujuan dari program rancangan aktualisasi saya dan adanya dukungan mentor itu nantinya dapat memfasilitasi saya. Maksudnya adalah saya dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak terkait agar saya bisa melakukan survei investigasi detail ini dengan lancar. Jika tidak terlaksana, tujuan ini serta detail pelaksanaannya tidak dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait, dan peserta tentunya akan kesulitan untuk mengakses sumber-sumber informasi terkait dengan data desa yang belum ODF. Ini adalah analisis dampak kegiatan saya yang kedua. Kegiatan yang kedua ini tahapan kegiatannya ada 3, dan analisis dampak jika terlaksananya adalah terperolehnya informasi dan terangkum secara baik serta pihak-pihak terkait dapat memberikan datanya dengan sukarela dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi dari konsultan seperti itu. Analisis dampak yang ketiga dari pengolahan data adalah teridentifikasinya data yang akan dimasukkan ke dalam Google Spreadsheet dan terfokusnya penyusunan data tersebut.
Selanjutnya kegiatan keempat dari kegiatan 4 ini, analisis dampaknya dengan terlaksananya kegiatan ini adalah data yang disusun itu berjalan dengan baik dan sesuai serta berpedoman pada referensi yang ada serta mengikuti kondisi real di lapangan karena sebelumnya kita telah melaksanakan survei investigasi detail ke lapangan seperti itu. Analisis dampak kegiatan yang kelima adalah adanya persiapan penting dan koordinasi yang penting dalam setiap kegiatan itu menjadikan pihak-pihak terkait dapat mengoreksi dan memberikan masukan kepada hasil data yang kita miliki seperti itu. Analisis dampak yang ke-6 dengan terlaksananya kegiatan ini setelah melalui tahap revisi yang sudah tidak ditemukan aspek kesalahan apapun diperoleh draft data final dan mentor dapat menghubungi pihak terkait dan berkepentingan untuk selanjutnya data ini dapat difungsikan dengan baik seperti itu. Kegiatan ke-7 adalah membuat laporan kegiatan. Analisis dampaknya adalah tersusunnya laporan aktualisasi yang dapat dipertanggungjawabkan selama dilaksanakan dalam masa habituasi. Analisis dampak aneka dari masing-masing kegiatan semuanya terdapat 5 aneka di dalamnya. Jadi dalam kegiatan pertama ini akuntabilitasnya adalah masalah dapat teridentifikasi dengan baik yang berorientasi terhadap pelayanan dalam OPD. Seperti ini ada 5 aneka masing-masing dan jika tidak terlaksana juga mengacu pada 5 aneka. Ini adalah kegiatan kedua, memiliki masing-masing nilai aneka jika terlaksana dan tidak terlaksana. Ini analisis dampak ketiga. Analisis dampak keempat. Dan di sini dapat dilihat bahwa masing-masing kegiatan itu selalu dikaitkan dengan aneka. Terlaksana ada 5 aneka, tidak terlaksana ada 5 aneka juga seperti itu. Kesimpulan dari rancangan aktualisasi saya yakni dengan pelaksanaan aktualisasi ini dapat memenuhi nilai-nilai dasar profesi ASN yakni aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan dengan terlaksananya rancangan aktualisasi ini tersusunlah data sanitasi dalam Google Sheet yang dilaksanakan dengan survei investigasi detail dan dapat menjadi dasar pelaksanaan layanan dalam dinas kami. Saran yang dapat diberikan adalah agar nilai-nilai dasar profesi ASN ini dapat diterapkan setelah dilaksanakannya masa aktualisasi dan habituasi ini, yakni dapat dijaga secara terus-menerus dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi ASN. Di sini saya akan menunjukkan video selama masa habituasi saya. Ini adalah video kegiatan saya selama masa habituasi. Ini adalah ketika saya kunjungan ke lapangan. Tadi itu ini adalah konsultasi dengan mentor. Setelah itu ini adalah konsultasi dengan pihak terkait di dinas sosial. Ini adalah saya juga survei ke lapangan di hari yang berbeda untuk mengetahui apakah warga tersebut benar-benar memiliki jamban yang layak. Dan di lapangan itu juga kita berikan beberapa arahan nanti yang akan kita gunakan, seperti apa yang akan kita bangunkan untuk mereka seperti itu. Ada juga saya berkoordinasi dengan staf terkait sanitasi senior saya agar dapat lebih memahami tupoksi saya seperti itu. Ya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.